Jumpa lagi bersama Bang Untung di Land News Today, referensi informasi terkini. Yuk, terima kasih buat kalian sudah mensubscribe, like, dan komen. Iya. Pandemi global yang akhir-akhir ini melanda di seluruh penjuru dunia. Salah satunya di bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia ini. Dampaknya sangat berdampak sekali di seluruh aspek kehidupan. Misalnya sosial, budaya, agama, pendidikan, bahkan yang paling terdampak di sektor ekonomi. Ya. Kawan, untuk menjawab semua itu di studio Land News Today kita sudah kedatangan ujung tombak dari pihak kepolisian Republik Indonesia. Beliau adalah tamu yang sangat istimewa. Bapak Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Dedi Supriyadi, SIK, MIK. Selamat datang Bang Dedi. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Untung. Iya. Saya agak grogi sedikit ya. Iya, karena narasumber kali ini mungkin agak berbeda sama narasumber yang saya ajak jadi bincang-bincang. Tapi Bapak Dedi ini orangnya sangat tegas, disiplin, humanis, dan ternyata humoris. Seperti saya dan ya. Ya, selamat datang di studio Land News Today. Terima kasih. Ini saya panggil komandan, Bapak apa gimana? Apa aja boleh. Ya, yang penting masuk barang itu. Oh, ya ini kan teman-teman dari Land News Today kapan hari kan intensifikasi ya katanya, karena Bapak ini dulu lahir di daerah Sumatera, tepatnya di Binjai. Mungkin saya lebih tepatnya panggil abang. Ya, boleh. Abang saya ini. Ya, Bang Dedi ini abang saya, karena saya juga orang Batak lah. Iya, cuman ya Bang, ya boleh kan panggil boleh, Bang boleh. Dedi? Ya. Boleh, apa saja boleh. Ya, selamat datang Bang Dedi di studio yang keren ini ya. Kita akan memberikan informasi yang bisa memotivasi, memberikan semangat buat kawan-kawan penikmat Land News Today. Oke, Bang Dedi, ya mungkin bisa diceritakan buat kawan-kawan di sini biar mengerti sosok Bang Dedi sebagai Kapolres Mojokerto Kota ini. Ada yang belum mungkin tahu Bang Dedi ini masa kecilnya apa, ya dulu cita-citanya apa. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya mengucapkan terima kasih terhadap Mas Untung dan kawan-kawan yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber di sini. Siap. Dalam rangka membicarakan masalah pandemi. Tentunya orang mengatakan banyak tak kenal maka tak sayang. Siap, Nan. Nah, saya bernama Dedi Supriyadi, pangkat AKBP sebagai Kapolres Mojokerto Kota. Kebetulan baru 1 bulan di sini, Mas. Nah, untuk rekan-rekan Land News Today, Abang Dedi ini baru menjabat di wilayah Polres Mojokerto Kota baru 1 bulan. Jadi istilahnya wajah baru, semangat baru kayaknya ini. Iya, untuk Mojokerto yang lebih aman. Ya, banyak orang yang mengatakan kalau dilihat dari namanya Dedi Supriyadi itu asal dari Sunda. Padahal sebenarnya dari Medan. Wah, iya. Berarti kamu kamuflase, iya. Ya, tepatnya di kota Binjai. Saya lahir di tahun 1976 dan memang keinginan saya menjadi seorang akabri saat itu muncul pada waktu SMA. Oh, itu cita-cita waktu masih SMA. Iya. Bukan waktu masih kecil, Dan? Betul, bukan. Jadi kalau masih kecil itu cita-citanya pengennya jadi pengusaha ayam. Oh, ini keren sekali. Kalau sekarang anak-anak sekarang cita-cita YouTuber, konten kreator. Iya, betul. Iya. Atau yang sifatnya unggas ya kan. Jadi makanya sampai sekarang di rumah saya itu masih ada unggas itu seperti burung gitu. Oh. Berbagai macam burung saya pelihara. Buyung-buyu. Ya, itu. Jadi kemudian saya pertama berdinas itu di Jawa Barat, Polda Jawa Barat, dan di situ saya mendapatkan mempersunting salah satu istri saya. Wah, mantan pacar itu. Mantan pacar. Iya. Katanya biar perubahan keturunan. Oh. Tapi berubah ya, Nan? Berubah. Oh, jadi kelihatan iya. sosok anak saya ya kan yang kedua. Kalau boleh tahu putra berapa, Abang?
Putranya 2, putra dan putri. Yang Putra dan pertama putri. putra itu kelas 2 SMP, yang putri kelas 6 SD. Baru besar yang SMP nih. Ya, jadi mereka sekolahnya di Tangerang karena memang sekarang masih masa pandemi, Pandemi, ya, jadi masih daring dan memang mereka mengikuti waktu saya sebelumnya berdinas di Polres Sumeneb. Oh ya, kalau boleh tahu sebelum di Polres Mojokerto kota ini, beliau Abang Dedi ini lagi menjabat di Sumeneb, iya tepatnya di sebelah utara kota Surabaya ya. Sebelah Agak timur, jauh. paling timur. Oh timur itu ya? Ya, paling Tapi kan timur. kalau arahnya ke utara. Iya. Iya. Ya. Udah berapa tahun di Sumeneb? Ya, jadi memang sebelum di sini saya menjabat sebagai Kapolres Sumeneb itu hampir 7 bulan. Jadi di baru. antara Kapolres-Kapolres sebelumnya saya tercepat. Ah itu kenapa, Bang? Iya. Ya ini namanya kita berdinas senantiasa siap Siap, untuk itu ya, ditempatkan siap perintah di mana ya. saja. Oh. Ya yang jelas kalau di sana di Sumeneb itu saya Kapolres yang ke-37. Nah, kalau di sini yang ke-17. Jadi angka 7 itu kalau menurut orang Jawa bilang pitulungan. Pitulungan, iya. Seperti itu. 7 ada 7 hari. Iya. Iya. Jadi ditulung sama semesta. Ya, Iya. semesta mendukung. Iya. Ah, itu Dan, kan waktu di Sumeneb ada nggak terbersit mau dipindah ke Kota Mojokerto? Ya tadi sekali lagi Mas Untung memang dalam namanya kita melaksanakan tugas kapanpun harus siap memang dan tidak dirasa-rasa hampir 7 bulan tersebut berakhirnya tugas saya di sana. Iya. Yang jelas kita tidak pernah namanya menentukan nasib harus di sini harus di situ, mengalir apa adanya, itu yang saya alami selama ini. Ah, kalau boleh tahu ini kan dari rekan-rekan tim Lenyus Widi waktu itu pernah ngobrol bahwa Abang Dedi ini sempat bikin pagar Mojopahitan di Sumeneb. Iya. Ah, mungkin apakah itu pertanda Abang Dedi mau dipindah ke bumi Mojopahit? Ya, itu kalau saya katakan tanda-tanda alam ya. Wah iya. Ya kok bisa, Bang? Sebelum membuat pagar itu kami di Sumeneb itu membuat suatu tim namanya tim Jokotole. Joko Jadi Tole. tim Jokotole ini melakukan patroli Harkamtipmasnya dengan menggunakan roda 2. Oh. Nah, kemudian beranjak lanjutnya kita membuat pagar yang ala Mojokertoan atau Mojopahitan. Ah. Nah, jadi itu dihubungkanlah oleh orang di Sumeneb bahwa suatu ketika memang Jokotole itu mengikuti sayembara pembuatan pagar di saat di tahun 1300-an kalau nggak salah. Iya. Nah, makanya dihubung-hubungkan pindahnya ke Mojokerto itu karena itu. Hmm, Tanda-tanda alamnya. tanda-tanda alam itu ya. Cuma nggak sampai kepikiran Nggak ya. sampai kepikiran. Nanti mungkin mau dipindah ke bumi Mojopahit ya. Berarti alam mendukung dan Iya. iya. Memang kalau pengen apa ya karir seorang Kapolres kalau sudah menginjak di bumi Mojopahit, langsung melejit dus. Ya, amin, Iya. amin. Sudah berapa Kapolres dan saya lihat, langsung melejit dia. Karena Nah, kan begitu leluhur. sampai di sini ada orang yang mengatakan dan kalau menjadi seorang Kapolres Mojokerto itu pasti ada turunan darahnya Majapahit katanya begitu. Cuma saya lagi mencari nih hubungannya dari Medan ke sini apa gitu. Ada Bang. Kan Sumatera kan terkenal hewan gajah. Oh gitu. Iya, Gajah Mada. Itu. Kan Bisa. ada turunannya. Bisa. Terus sewaktu mendengar akan dipindah ke Kota Mojokerto, gimana perasaannya, Bang? Ya namanya kita menempati suatu jabatan Ya. secara psikologis memang pasti bertanya-tanya dan itu menjadi pertanyaan besar apakah bisa saya memimpin di Mojokerto. Dan ternyata alhamdulillah perubahan waktu dan berjalannya waktu itu semua bisa dilewati. Nah, sebelum pindah kan mesti Abang ini kan observasi Ya. sama kawan-kawan. Ini gimana Mojokerto? Ya. Apa memang begitu biasanya? Ya, namanya seorang polisi ditempatkan di mana saja pasti akan membaca situasi Kamtipmasnya dan itu berdasarkan dari telahan intelijen yang ada. Dan memang kalau saya menilai masyarakat di Mojokerto ini penuh dengan kekerabatan tinggi. Artinya cinta damai. Nah. cinta damai, Iya. jadi tidak pernah berkeinginan untuk mengarah kepada yang Chaos. tidak-tidak atau Iya. chaos. Nah, terbukti waktu kami melakukan pengamanan unjuk rasa dari berbagai elemen ormas agama, Iya. nah itu juga sudah saya lakoni dan itu semuanya mereka cinta damai. Apa karena
sosok Bang Deddy ini juga ya yang mempengaruhi, iya kan Iya. bisa Bang, Ya, iya. bisa. Bangnya kan humanis, ya, friendly lah, iya, bersahabat. Jadi mereka juga, wah ini kawan ini. Ya karena sungkan nggak? saya ada menekuni dari salah satu filosofinya seorang pimpinan saya, mantan pimpinan saya maksudnya. Dan itu dia mempunyai filosofi yang baik, yaitu polisi sudah terbiasa menembak pelaku, tapi polisi belum tentu terbiasa menembak hati masyarakat. Iya. Putih sekali Bang Deddy nih. Iya, dulu memang cita-cita kecil saya dulu mau jadi polisi, Bang. Iya. Cuma sama orang tua nggak boleh. Oh, Karena gitu ya? apa? Ditanya, kamu mau jadi apa? Polwan. Marah-marah. Polwan. Nggak sesuai kodrat. Nah, makanya itu. Terus Bang Deddy ini kan keluarga ya. Ya. Ini kan pindah-pindah. Gimana untuk mensiasati? Kan kalau anak sekolah kan baru sekolah di sini pindah lagi. Apa menetap di satu tempat atau ikut juga pindah tugas? Ya, memang ini memang yang menjadi kendala dalam keluarga ketika kita harus berpindah tempat. Pergumulannya, Bang Ya. Deddy, ya. Memang pada suatu ketika ya karena memang ini generasi Y ya. Sudah kelas 6 SD waktu itu putra saya nomor 1 itu sudah mempunyai pemikiran ya kapan saya bisa menetap sekolahnya seperti teman-teman saya. Nggak pindah-pindah Nah, gitu ya. maka sudah muncul seperti itulah maka waktu itu saya siapkan memang menetapnya di sekolah di Tangerang. Oh, di Tangerang. Berarti Ya. sekarang di Tangerang. Ya, tapi kan sedang daring Pandemi. ini Ya, daring. Jadi masih ikut sama saya dan itu memang menjadi putusan dari keluarga tentunya karena memang sejak TK sampai SD kelas 6 tadi Sering pindah-pindah. Setiap ini pindah-pindah tugas. Tapi kalau menurut saya putranya Bang Deddy ini enak, banyak teman nanti akhirnya. Kan berbagai macam karakter tahu. Iya. Nah, itu. Kalau anaknya mau. Iya. Kalau enggak ya tetap aja. Iya. Berarti sekarang lagi di Tangerang ya. Di Mojokerto. Mojokerto. Ah, Oh, iya. ikut pindah Ikut ini? ke sini. Pindah. Oh. Terus untuk istri. Istri saya kebetulan orang Bandung. Bandung, Ya, Sunda. ya, Iya. tadi saya katakan supaya ada perbaikan keturunan kita suntinglah orang Bandung. Anak satu-satunya kebetulan. Wah. Kok pinter, Bang? Dari hasil deteksi selama dinas di Bandung. Oh iya, mungkin untuk kawan-kawan lain News Today yang ingin bicara percintaan, ini bagaimana trik-triknya ini bisa Bang Deddy nih, oh iya. Kita tembak hatinya. Iya. Tapi enak orang Sunda, kasih sambal, udah dia. Lalapan dimakan, iya. Iya. Daun-daunan dimakan, asal daun jendela. Bukan daun pintu, daun Daun jendela. gitu, iya. Terus untuk istri juga memberi semangat terus ya. Ya, tentunya salah satu faktor keberhasilan kita bertugas ya pasti keluarga. Istri memang dalam hal ini sudah pernah mengikuti tugas saya waktu di Polda Sumatera Utara, kemudian dinas di Metro Jaya dan termasuk juga di Polres Sumeneb dan hingga kini di Mojokerto. Oke, Ciro. Kesan pertama waktu menjabat di Kota Mojokerto gimana? Ya, saya melihat tadi bahwa hubungan kekerabatannya tinggi, kemudian memang di sini merupakan daerah asal usulnya Kerajaan Majapahit. Iya. Nah, tentunya kultur masyarakatnya tadi cinta damai, Nasionalis. ya Iya. tidak mudah terprovokasi maupun mengadakan suatu hal yang sifatnya bisa perpecahan. Iya, kan juga cuma 3 kecamatan, Bang. Iya. Iya. Tapi kan kita wilayah hukumnya Oh iya, termasuk sampai utara sungai. utara sungai, 4 iya. polsek itu bagian dari wilayah hukum Kota Mojokerto. Mojokerto, Iya. Berarti selama sebulan ini sudah istilahnya silaturahmi lah ke Sudah ke berbagai elemen ya tadi dalam rangka kita pengenalan juga ya, Nan. memberikan gambaran bahwa nilai aman itu mahal. Nah, jadi karena mahal itu maka harus tanggung jawabi oleh setiap elemen masyarakat yang ada. Iya. Dan bukan tugasnya dari kepolisian aja, masyarakat juga harus membantu. Benar, Iya. benar Kalau sekali. polisi aja capek kan. Iya. Kalau nggak dibantu dengan masyarakat juga Iya. ya sama aja bohong kan. Ya, Iya. karena contoh kita katakan jumlah personil Polres saja 580 orang. Dibagi. Sementara membawahi masyarakat sebanyak 246.000. Ya. Nah, maka tentunya itu tidak mudah untuk melakukan pengelolaan Kamtibmas jika tidak dibantu oleh elemen masyarakat. Masyarakat itu tadi. Ya. Kan harus sama-sama kita bekerja sama. Benar, benar. Untuk menuju yang kondusif. Betul, 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 Itu. betul. Jadi
itu tadi istilahnya kita mengulik dari sosok Bang Dedi Kapolres Mojokerto Kota. Ya, sekarang kita masuk ke masalah pandemik ini. Ya. Karena pandemik ini kan di wilayah Jawa Timur, Kota Mojokerto termasuk zona merah. Ya. Kan kapan hari Kapolda kan datang mengunjungi. Betul, ya. betul. Terus ada target 2 minggu harus menuju ke zona hijau. Ya. Iya. Itu apa yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian Polres Mojokerto Kota? Ya, memang Mas Untung beberapa waktu yang Sebentar, lalu. Bang Untung aja. Oh, Bang Untung. Iya. Oh iya, Bang Untung. Iya, Kak. Sama-sama Sumatera. Oke. Kita. Iya. Jadi memang benar Bang Untung. Nah, ini kan waktu enak, mantap ya. Awal-awal masuk ke Kota Mojokerto ini memang kita menghadapi pandemi corona yang luar biasa. Ya. Angka pertambahan pertumbuhan COVID itu Cepat ya. ya cepat sekali dan angka kesembuhannya masih berkurang. Ya. Dan maka dari itu sesuai dengan perintah Bapak Kapolda untuk senantiasa bekerja sama dengan gugus tugas atau saat ini kan sudah diubah namanya menjadi satuan tugas. Tidak lagi gugus tugas sesuai dengan Perpres Oh, ya. 82 tahun 2020. Tapi tetap sama aja. Nah, bidang tugasnya sama. Cuma Ya. ganti nama aja. Betul. Biar lebih penyegaran. Iya. Harus fresh. Makanya di Line News Studio ini punya moto pagi. Ya. Kalau kita ketemu sama malam, sore, pagi. Pagi kan masih fresh. Betul, betul. Iya, jadi kita istilahnya menghilangkan energi negatif, memasukkan energi positif. Iya. Seperti Bang Dedi ini kan aura-aura positifnya wah terpancar ya. Saya kayak gini kan sudah ada aura ya. Iya. Jadi memang dari himpunan gugus tugas tadi kita Satgas, Bang. satuan tugas Iya. tadi memang melakukan setiap harinya bagaimana mengupayakan penekanan angka pandemi. Itu pencegahan juga itu. Ya, terutamanya kita mengefektifkan adanya Kampung Tangguh Semeru. Dan memang Kampung Tangguh Semeru tadi dirasa cocok dalam rangka menekan angka Covid karena ada pelibatan berbagai elemen masyarakat di situ, Mas. Nah, sebentar. Iya, Bang. Kenapa, Bang? Namanya tangguh. Kok nggak Nah. kuat, kokoh, super. Nah, Ya, jadi memang Pak Kapolda Jatim mempunyai gagasan atau jurus terhadap penekanan angka pandemi ini adalah Kampung Tangguh Semeru. Kenapa dikatakan tangguh? Tangguh itu menunjukkan bahwa lingkungan atau desa atau bahkan RW, dusun itu mampu melakukan penanganan setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, strategi-strategi pemolisian yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolda adalah problem oriented policing atau penyelesaian masalah di tengah-tengah masyarakat. Nah, aplikasinya adalah dengan Kampung Tangguh tadi. Nah, dikatakan tangguh karena diharapkan selain tangguh dari sisi keamanannya, tangguh kesehatannya, perekonomiannya tangguh ekonominya juga tangguh, dan diharapkan semua masyarakat yang di situ bahu-membahu untuk menekan khususnya di masa pandemi ini. Nah, kan sudah banyak terobosan-terobosan belakangnya tangguh, Ya. kampung tangguh. Terus apalagi nih? Tempat ibadah tangguh, transportasi Ada tangguh. Becak tangguh dan terakhir kemarin pengamen tangguh. Itu inovasi apa lagi nanti yang akan dikembangkan oleh Polres Mojokerto Kota bersama dengan pemerintahan ini? Ya kalau dibocorkan sekarang nanti nggak tangguh lagi. Iya, nggak apa-apa lah, Iya. sedikit-sedikit lah. Kalau orang kita bilang sedikit-sedikit lah, iya. Biar kawan-kawan lainnya setuju itu tahu, iya. Ya, jadi memang Kampung Tangguh Berarti masih ada lagi, Bang? ya nanti rencananya ada lagi pasti. Masih banyak ya, inovasi-inovasi ya? Ada 77. Woi, itu target berapa bulan? Ya, nanti perlahan akan kita konsepkan ya kan. Yang jelas Kampung Tangguh Semeru tadi memang mengalami perluasan objek. Ya, objeknya tadinya Kampung Tangguh, saat ini sudah banyak, ada tempat ibadah tangguh, Ya. kemudian bus tangguh, ada juga Becak tangguh. becak tangguh kita buat. Ya, Nah, ini senantiasa memang kami dari kepolisian dan satuan tugas berkeinginan supaya bagaimana kita menggelorakan protokol kesehatan dipahami setiap lapisan masyarakat atau komunitas. Nah, ini yang belum ini wisata tangguh karena kan selama pandemi ini kan wah masyarakat udah puyeng Ya. pening kepalaku Bang, iya nggak bisa piknik lah, iya ini
belum ada nih. Mungkin arahnya akan ke sana ya. Ya. Kelihatannya nih. Ya. Setelah saya lihat-lihat iya, wisata Tangguh ini belum. Ya, di Mojokerto. memang kita mendukung adanya aturan Perwali nomor 55 tahun 2020. Di situ memang sudah membahas 17 sektor Ya. kegiatan termasuk pariwisata, tempat ya. ibadah dan lain-lainnya, dan itu memang diperlukan asistensi namanya dan pengawasan. Pengawasan ya. Dan Ibu Wali Kota mempunyai cara ketika tempat tersebut sudah mengikuti bidang-bidang protokol kesehatan atau bagian-bagian protokol Sudah sesuai kesehatan, SOP protokol. ya, Boleh. maka diberikan sertifikat layak operasi. Oh, kalau belum dapat sertifikat nggak boleh berarti. Ya, saat ini kan masih sosialisasi dan asistensi. Oh, Nah, iya. sampai kurang lebih 2 minggu sejak Perwali tadi dikeluarkan. Cuma untuk tempat wisata di Kota Mojokerto kayaknya nggak ada. Bang. Adanya kan di wilayah kabupaten. Iya. Nah, untuk tempat-tempat pusat Ya kan perbelanjaan. wisata yang ada seperti mall ya kan. Mall, Nah, ya, kan itu- tempat wisata juga itu. Itu shopping. Bang. Shopping ya? Shopping Bang, iya. Ada misalnya kolam renang. Oh, iya. Nah, itu. Itu harus juga sertifikasi ya. Iya, betul. Jadi kita tidak bisa mendiamkan bagaimana di masa adaptasi kebiasaan baru Iya. atau masyarakat ini selama ini mengatakan new normal. Iya. Itu kita lakukan asistensi pemahaman tentang pentingnya protokol kesehatan. Kalau pasar Bang, pasar kan keramaian juga. Ya. Nah, kan harusnya ada pasar Tangguh. Iya. Kami kemarin sudah melakukan juga Sosialisasi, terhadap bagaimana caranya supaya pasar ini bisa tertib dalam ya. protokol kesehatannya. Kami bersama Kodim 0815 Siap. sudah pernah melakukan kegiatan pembagian masker Siap, sebanyak ya. 3 kali, dan memang secara kasat mata terlihat itu baik penjual maupun Pembeli. pembelinya, katakan sisa 10% lagi lah yang belum tertib menggunakan tertib, masker. iya. Nah, maka direncanakan memang pasar itu akan dibuat akses tertentu, tidak sama selama ini kan Keluar masuk sama aja. ada 8 akses. Iya. Kita akan mau memperkecil, mungkin ada 3 akses atau 4 akses yang nantinya bisa kita tempatkan petugas-petugas di situ. Iya. Jadi misalnya ada yang mau belanja, kalau dia belum menggunakan masker, Nggak boleh. maka tidak boleh masuk dulu, cari dulu maskernya, Iya. kan begitu. Ya berarti kalau gitu nanti saya berada di sebelahnya orang saya jual Ya, masker. di, Iya. di samping itu juga ada pengeras suara sekarang sudah Di pasar itu ya. dipasang di Untuk pasar peringatan, untuk himbauan, mengingatkan iya. masyarakat. Kadang memang masyarakat kalau nggak diingatkan sok-sokan. Ya Iya. itu makanya. Iya. Terus di pasar itu tadi ya, rencananya juga sudah mulai untuk inovasi protokol kesehatan itu. Ya, intinya masyarakat harus paham ketika menggunakan masker saja, Iya. itu setidaknya 60% mencegah Mencegah, penularan. iya. Nah, apalagi dia sering cuci tangan, jaga jarak, atau mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, itu bisa menjadi 100% ketika dia benar-benar patuh mengikuti protokol tadi. Vaksinnya disiplin itu. Ya, iya. kata Pak Kapolda, disiplin adalah vaksin corona. Iya. Karena memang sepanjang belum ditemukan vaksinnya, ya hanya disiplin obatnya, gitu. Imun juga harus ya. Ya, Olahraga ya. betul. Iya. Tapi kalau olahraga kan pakai masker. Itu kan selama ini banyak ya. Itu gimana itu, Ya, Bang? Ya. intinya kalau misalnya sedang bersepeda, karena dia melewati beberapa jalur Kerumunan, iya. dan kerumunan, memang harus dipakai masker itu. Cuma kalau lewat nggak ada kerumunan nggak apa-apa lah. Ya, Iya. dilihat dari situasinya, tempatnya. Terus Bang, strategi apa yang dilakukan Polres Mojokerto Kota bersama Dandim dan pemerintahan Kota Mojokerto untuk mempercepat ke zona hijau? Nanti habis zona hijau, zona nyaman. Iya. Ya memang Mungkin ada strategi khusus. sekira 10 hari yang lalu Kota Mojokerto beralih zona dari zona merah menjadi zona oranye. Artinya memang Ada tahapnya. dari tingkat kesembuhannya semakin baik, Makin baik. kemudian angka kematian juga boleh dikatakan Menurun. stagnan. Oh, stagnan. Nah, jadi tidak bertambah. Nah, maka strategi kuratif atau penyembuhan yang kami lakukan bersama satuan tugas, yaitu dengan melaksanakan testing, tracing, dan treatment. Nah. Testing ini adalah bagaimana caranya kita melakukan pengecekan terhadap orang-orang yang
berdasarkan gejala klinisnya telah Oke. tampak seperti COVID gitu. Jadi melakukan rapid test, kemudian misalnya reaktif, maka selanjutnya swab. Yang terakhir itu swab itu. Ya, di swab. Ternyata kalau misalnya positif, maka kita lakukan selanjutnya tracing, penelusuran terhadap kontak fisik yang pernah dia lakukan di mana saja. Di mana saja ya. Apakah di keluarganya, di tempat kerjanya, nah itu semuanya harus dilakukan penelusuran. Kalau OTG, Bang, Nah itu tadi, ketika dia berstatus positif COVID, maka selanjutnya dilakukan treatment atau isolasi. Nah syukur alhamdulillah di kota Mojokerto ini sudah ada isolasi mandiri yang terpusat. yang di Rusunawa. Dan bahkan Bu Wali Kota sudah menyiapkan tempat lagi yaitu Balai Diklat dan Rumah Sakit DKT. Dinas DKT. Kota- Ya. Cuma kemarin kan sudah ada yang sembuh. Ya, jadi makanya itu menurun ya? kita lakukan terpusat itu supaya tidak lagi ada isolasi mandiri di rumah. Biar terpusat. Karena namanya isolasi mandiri di rumah itu kita kurang yakin terhadap kepatuhan, Iya. ya kan? Iya. Apakah orang tersebut Benar-benar mengikuti protokol kesehatan atau tidak? Iya, gitu katakan curi-curi. Nah, ya. belum lagi dia berinteraksi nanti kan, maka tidak akan selesai-selesai Menyebarkan penyebaran. terus. Iya, betul. Kalau menyebarkan kebaikan nggak apa-apa lah. Nah. Jangan menyebarkan COVID. Nah, ini nanti kita minum dulu. Ya, oke. Iya. Biar lebih nyantai ya. Ini kopi ini dari Cavino. Ya. Oh, promosi nih bang. Nah ini dikasih ini ada karena gini Bang. Jadi setelah dilihat di channel Line News Today ini, berita-beritanya informasinya sangat memotivasi, membuat orang itu wah gimana ini saya bisa apa ini ya? Iya. Dikasih ini ya. Karena itu tadi gak ada channel-channel yang sekeren Line News Today. Iya, di Mojokerto, Bang, itu Bang. Iya. Ya terima kasih untuk Cavino ya yang sudah mensupport teman-teman ya. Itu tadi untuk strategi yang 3T ya. Iya. 3T testing, tracing dan treatment. Nah, dukungan dari pemerintah gimana, Dak? Ya Sama ini. kita kan selama ini sudah menilai kerjasamanya sudah sangat baik, Baik, ya ya. kan. Kapanpun waktunya, kalau memang di malam hari dibutuhkan kita siap. Dan itu sudah terrealisasi selama 1 bulan saya di sini. Kacamata saya menilai sangat baik. Oh, iya. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya yang tidak tertangani. Langsung ya? Apapun. Iya. Telepon hari ini? Iya, jam ini anytime, langsung? anytime. Anytime. Iya. Iya. Berarti komandan ini harus juga apa ya, menjaga kesehatan juga. Iya. Iya. Jangan Ya sampai- dengan cara kita ketawa begini kan Iya, meningkatkan imun ini. Imun, iya. Jadi urat-urat kita akan semakin ya. Yang negatif-negatif keluar. Karena iya. ketika orang tidak bisa tertawa, itu pasti pikirannya sempit. Wah, iya. Gimana mau ngatur negara kalau nggak bisa ketawa? Iya. Pusing, iya. Berat. Pening, Bang. Berat Iya. mempertahankan negara ini. Berat ya. Mungkin iya sebentar lagi kita bisa mempertahankan ya. Iya. Iya. Berarti untuk pemerintah juga sudah saling membantu. Ya, itu tadi tidak hanya dengan aparatnya saja, Dari masyarakat juga. dari masyarakat juga ikut berpartisipasi, yang contohnya saja ormas tadi yang saya katakan. Ya. Ya selama 1 bulan ini Abang di ini gimana untuk masyarakat dalam membantu pandemi ini? Ya memang contohnya saja kami membuat becak tangguh. Becak Ya tangguh, kan? Itu ya. kan boleh dikatakan status masyarakat terbawah. Ya. Ya kan? Kita Perekonomian lakukan juga, ya. pengenalan terhadap itu, mereka bersedia dan berkeinginan besar. Artinya kan mereka siap untuk mendukung itu. Ah, itu becak kan becak kayu. Kan Ya. ada yang becak motor. Itu gimana, Bang? Nah, kalau becak motor kita masih meragukan. Apa namanya, dari sisi legalitasnya ya. Ya. Kelengkapan suratnya kita masih ragukan. Berarti Makanya- harus yang di kayu. Ya. Iya. Kalau yang motor nggak boleh lah. Iya. Bukan nggak boleh, kalau memang dia bisa menunjukkan suratnya mungkin bisa. Oh, begitu Nah, ya. gitu. Oh. Terus selain itu, Bang. Ya selain itu kita Dari baru-baru ini masyarakatnya. kan pengamen ya. Itu pengamen tangguh itu gimana itu? Maksudnya Ya, dia- awalnya kan kita lakukan penertiban Di kegiatan di perempatan malam Babat. minggu di alun-alun. Oh. Nah, tidak lama ada satu kelompok pengamen, 5 orang lewat dan dia tidak menggunakan masker. Nah, ini daripada saya katakan daripada kamu ditindak, sapu-sapu jalanan, Iya. maka bersedia nggak kalau saya branding, ya kan? jadi pengamen tangguh. Menjadi pengamen tangguh. Ya, Mereka buat- siap juga. Jadi buat teman-teman pengamen lainnya biar Ya, ikut juga karena kami rasakan dia kan
door to door ke tempat beberapa resto yang ada di kota ini. Oh Nah, iya. kan juga bisa mengingatkan kepada pengunjung ya kan ataupun masyarakat yang beraktivitas untuk senantiasa menggunakan masker. Dan mereka tidak hanya itu, menciptakan lagu juga, ayo gawe masker. Oh itu ya. Iya. Oh, tahu lagunya Bang? Nggak tahu. Aduh gimana Bang ini ya. Oke.